Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah rahimani Allahu wa iyyakum, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam bentuk kenikmatannya, masih memberikan kita hidayah dan taufiknya, sehingga dengan itu semua kita bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan dan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dengan hal itu semua bisa menjadikan diri kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan dengan iman dan takwa itulah seseorang nanti akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala pada satu hari yang tidaklah bermanfaat harta dan anak keturunan yang dimiliki, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari, yaitu nanti di padang mahsyar, ketika kita mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia, yauma la yanfa'u malun wala banun, yang tidaklah bermanfaat harta dan anak keturunan yang dimiliki, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan firman Allah yang mulia ini, illa man atallaha biqalbin salim, yaitu orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, yaitu orang-orang yang beriman, bertakwa dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan dan meringankan langkah kaki kita untuk sama-sama menuju majelis ilmu, untuk sama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga barang siapa yang berjalan dengan tujuan untuk mencari ilmu dari perjalanannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dengan tujuan menempuhnya tersebut untuk mencari ilmu, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, Allah masih meringankan langkah kaki kita untuk sama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya serta mengamalkannya. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum,
Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita sampai saat ini. Sehingga tidak terasa kita sudah melewati setengah dari bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan insya Allah kita akan memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang dari hal itu para jamaah rahimanillah wa iyyakum, sudah selayaknya bagi diri kita untuk lebih bersemangat di dalam melaksanakan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan Ramadan yang tersisa ini. Ketika kita mengetahui kita sudah maksimal dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka patut bagi diri kita untuk bersyukur kepadanya. Dan ketika kita mengetahui masih banyak kekurangan yang kita belum lakukan selama Ramadan ini, maka kita memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ketika datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka seseorang harus lebih bersemangat dan lebih giat lagi dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zaruhu wa ahya lailuhu wa aiqadha ahlahu. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjumpai 10 malam terakhir di mulai Ramadan, shadda mi'zaruhu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya untuk sama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk ketaatan yang bisa dilaksanakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan para jamaah rahimanillah wa iyyakum, yaitu amal ibadah yang dinamakan dengan i'tikaf. Melaksanakan ibadah i'tikaf adalah salah satu amal yang amat dianjurkan di dalam syariat Islam yang mulia ini. Terlebih lagi khususnya ketika seseorang telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena banyak riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW serta para sahabatnya dan bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan wa aiqadha ahlahu, dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dibangunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan melakukan syariat i'tikaf ini. Nah, dibahas oleh para ulama rahimanillah wa iyyakum bahwasanya i'tikaf ini memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu pengertian atau definisi secara bahasa. Kemudian yang kedua pengertian atau definisi secara istilah. Adapun untuk definisi atau pengertian i'tikaf secara istilah disebutkan oleh Syekh Said Sabiq hafizhu rahimahullahu taala di dalam kitab Fiqhus Sunnah. Beliau mengatakan wal i'tikafu lughatan, adapun yang dimaksud dengan i'tikaf secara bahasa luzumu syai' wa habsun nafsi alaihi. I'tikaf secara bahasa disebutkan oleh Syekh Said Sabiq rahimahullahu taala dalam kitab Fiqhus Sunnah. Beliau mengatakan menetapi sesuatu dan menahan diri darinya. Ini i'tikaf secara bahasa. Jadi ketika seseorang istiqamah dan menetapi dalam sesuatu, apakah sesuatu tersebut yang sifatnya sahihan, yang sifatnya benar, au batilan, atau sifatnya batil, maka ini secara bahasa dikatakan i'takafa ya'takifu, yaitu i'tikafan. Dia menetapi sesuatu tersebut. Apakah dia menetapi sesuatu tersebut di atas kebaikan dan kebenaran, atau menetapi sesuatu tersebut di atas keburukan dan kebatilan. Maka ini dinamakan dengan i'tikaf.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 138 tentang orang-orang yang istiqomah di dalam menyembah berhala, maka mereka dikatakan i'tikaf, menetapi sesuatu di dalam menyembah berhala tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamil lahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu setelah dikejar oleh pasukan setelah dikejar oleh pasukan Firaun dan bala tentaranya. Maka diseberangkan ke seberang lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka setelah mereka sampai kepada satu kaum yang tetap menyembah berhala. Mereka menemui satu kaum yang istiqomah dan tetap menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan mereka dengan apa? Dengan yaqufuna ala asnamil lahum, yaitu orang-orang yang menetapi atau istiqomah di dalam menyembah berhala. Dan ini merupakan satu keburukan para jamaah zakumullah. Jadi i'tikaf secara umum, secara bahasa itu menetapi sesuatu dan menahan diri darinya. Karena orang-orang yang beriktikaf, dia menetap di dalam masjid dan menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak amalan-amalan atau ibadah-ibadah iktikafnya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan tentang hal-hal tersebut. Ini iktikaf secara bahasa. Adapun pengertian iktikaf secara istilah disebutkan oleh Syekh Adil bin Yusuf Al-Azazi hafizahullahu taala di dalam kitab Tamamul Minna fi Sahihil Kitabi wa Sunnah. Beliau menyebutkan tentang i'tikaf secara istilah. Maka beliau mengatakan, mulazamatul masjidi ala sabilil qurbati min syakhsin makhsusin bisifatin makhsusatin. Maka pengertian i'tikaf secara istilah dikatakan berdiam diri di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syakhsin makhsusin, dilakukan oleh orang tertentu, bisifatin makhsusatin, dan dengan tata cara yang tertentu. Artinya para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita ingin melaksanakan i'tikaf, maka kita harus memperhatikan cara-cara yang dibenarkan di dalam pelaksanaan i'tikaf tersebut. Karena tujuan seorang hamba ketika dia beriktikaf atau berdiam diri di masjid, tujuannya yaitu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia berdiam diri atau beriktikaf di masjid itu. Ini pengertian i'tikaf secara bahasa dan secara istilah para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Kemudian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, tentang pensyariatan i'tikaf ini Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian juga Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan di dalam hadis yang mulia. Demikian juga para ulama rahimahullahu taala. Bahkan Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala menukil ijma tentang disyariatkannya i'tikaf ini dalam kitabnya yang berjudul Al-Ijma'. Dalil dari Al-Quran bahwasanya i'tikaf ini merupakan hal yang disyariatkan di dalam agama Islam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu mencampuri mereka, yaitu istri-istrinya, ketika sedang melaksanakan i'tikaf, wa antum akifuna fil masajid, sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Ini dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwasanya i'tikaf ini disyariatkan
di dalam agama Islam yang mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antum akifuna fil masajid." Sedangkan kalian sedang dalam kondisi beriktikaf di dalam masjid. Ini dalil dari Al-Qur'an tentang pensyariatan iktikaf. Adapun dalil dari sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pensyariatan iktikaf ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab mereka. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqiful ashral awakhir min Ramadan hatta qabadahullah." Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut rohnya, yaitu sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang mulia ini, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kita mengetahui bahwasanya termasuk dari perbuatan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau melaksanakan i'tikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, walaupun tidak dikhususkan pada 10 malam saja. Karena terdapat di sana hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu yang menyatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beriktikaf di 10 malam kedua bulan Ramadan. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha juga disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 malam pertama bulan Ramadan. Jika beliau tidak melakukannya, maka beliau beriktikaf di 10 malam kedua bulan Ramadan. Dan jika beliau tidak melakukannya, maka beliau beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan ini yang paling banyak dilakukan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau beriktikaf di bulan Ramadan itu pada 10 malam terakhir. Pada 10 malam terakhir. Ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil tentang pensyariatan i'tikaf berdasarkan ijma para ulama, yaitu kesepakatan para ulama rahimahullahu taala, Imam Ibnu Mundhir menyebutkan dan menukil ijma di dalam kitabnya. Beliau mengatakan, wa ajma'u ala annal i'tikafa la yajibu ala nasi fardhon. Para ulama telah bersepakat bahwasanya i'tikaf ini tidak diwajibkan kepada manusia dengan kefarduannya, artinya tidak diwajibkan seperti kewajiban-kewajiban yang lainnya. Illa ayyujibahul mar'u ala nafsihi nadron fayajibu alaihi. Kecuali jika seseorang telah mewajibkan kepada dirinya dengan kewajiban yang bersifat nazar, maka i'tikaf ini akan wajib bagi orang yang bernazar untuk beriktikaf. Insya Allah nanti kita akan jelaskan tentang pembagian i'tikaf ini. Nah, di sini Imam Ibnu Mundhir rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya i'tikaf ini merupakan syariat yang dinukil ijma para ulama bahwasanya telah disyariatkan i'tikaf dalam Islam yang mulia ini. Ini dalil tentang pensyariatan i'tikaf. Kemudian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, hikmah dari disyariatkannya i'tikaf ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hambanya segala macam bentuk peribadatan dan segala macam bentuk ketaatan, maka terdapat hikmah di balik pensyariatan tersebut. Walaupun mungkin kita para jamaah rahimani Allah wa iyyakum belum mengetahui di mana letak hikmah dari pensyariatan segala sesuatu itu, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita terhadap sesuatu, pasti sesuatu tersebut baik untuk kita, walaupun kita belum mengetahui di mana letak kebaikannya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari sesuatu, maka sudah pasti sesuatu tersebut buruk buat kita, walaupun kita belum mengetahui di mana letak keburukannya. Inilah hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para jamaah rahimani Allah wa iyyakum dengan i'tikaf ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan i'tikaf kepada hamba-hambanya, maka di dalam i'tikaf ini
terdapat hikmah yang sangat besar dari pensyariatannya. Dan disebutkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala tentang hikmah dari disyariatkannya i'tikaf. Yang pertama, i'tikaf ini bisa mentarbiyah diri seorang hamba untuk bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sabar ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya sabar memiliki 3 tingkatan atau terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan i'tikaf ini para jamaah rahimani Allah wa iyyakum mengajarkan kepada kita untuk bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam melaksanakan ketaatan butuh adanya perjuangan untuk melakukannya. Maka seseorang harus bersabar dalam lelahnya ketika melaksanakan ketaatan, rintangan dan halangan ketika melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka butuh bagi seorang hamba untuk bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar yang kedua yaitu as-sabru ala maksiatillah, bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah pasti syaitan tidak akan membiarkan manusia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syaitan akan selalu menggelincirkan manusia untuk melaksanakan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus sabar dalam meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sabar yang kedua. Kemudian sabar yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, yaitu bersabar di dalam menerima takdir yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi diri kita, apapun itu macam dan bentuknya, baik takdir yang sifatnya baik ataupun takdir yang sifatnya buruk. Karena segala macam bentuk urusan seorang mukmin itu baik buat dirinya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara dan urusan orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, ajaban li amril mukmin. Sungguh sangat menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Fa inna amrahu kullahu khairin. Karena setiap urusannya seluruhnya itu baik. Kenapa demikian? Fa idza asobathu syarra'u sabara. Fa idza asobathu syarra'u syakara fa kana khairan lahu. Karena jika orang yang beriman tersebut mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, syakara, dia bersyukur, fa kana khairan lahu, maka syukur itu baik buat dirinya. Fa idza asobathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Dan jika orang-orang yang beriman ditimpa ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sabara, dia bersabar, maka sabar itu baik untuk dirinya. Ini para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, hikmah dari i'tikaf yang pertama, yaitu mentarbiyah diri seorang hamba untuk bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua dari disyariatkannya i'tikaf, membentuk keistiqomahan hati dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena i'tikaf ini para jamaah rahimani Allah wa iyyakum salah satu bentuk jalan dari jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan pada seluruh hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan i'tikaf karena ketika seorang hamba i'tikaf, dia tentu akan melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan, akan melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa, memohon ampun, bermunajat, tafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua salah satu bentuk-bentuk ketaatan yang bisa dilakukan seorang hamba. Maka i'tikaf ini sebagai wasilah, sebagai jalan agar hati kita istiqomah di dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari disyariatkannya i'tikaf, hikmah dari disyariatkannya i'tikaf,
disebutkan bahwasanya i'tikaf ini mengajarkan kepada seorang hamba untuk zuhud terhadap perkara dunia, agar hamba itu tidak rakus terhadap perkara dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan i'tikaf ini agar hamba bisa meluangkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dalam melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan-ketaatan yang bisa dilakukan selama hamba tersebut i'tikaf di masjid tersebut. Dan ini salah satu bentuk zuhudnya seorang hamba terhadap perkara dunia. Kemudian yang keempat, para jamaah rahimanillah wa iyyakum, hikmah dari disyariatkannya i'tikaf yaitu mengajarkan diri untuk berakhlak dan berperangai yang baik. Karena tidak mungkin, para jamaah rahimanillah wa iyyakum, orang-orang yang beriktikaf dia sadar bahwasanya dia beriktikaf di dalam masjid, maka dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka iktikaf ini mentarbiyah diri seorang hamba untuk berakhlak dan berperangai yang baik. Sebagaimana puasa mentarbiyah diri seorang hamba untuk berakhlak dan berperangai yang baik. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum," jika kalian berada pada hari kalian berpuasa, fala yarfus. Pada masa jahiliyah, yaitu Umar bin Khattab belum masuk Islam, maka beliau mengatakan, "Inni nazartu," aku telah bernazar untuk beriktikaf selama 1 malam di Masjidil Haram. Maka apa kata Rasulullah SAW? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'aufu binadrika," maka tunaikan nazarmu. Maksudnya apa? Beriktikaflah 1 malam di Masjidil Haram. Maka dari hadis ini, para jamaah rahimanillah wa iyyakum, bahwasanya iktikaf menjadi wajib jika seseorang meniatkan dan bernazar untuk beriktikaf. Maka dari sini iktikaf hukumnya menjadi wajib, berubah, kata para ulama rahimahullahu taala, dari yang hukum asalnya itu sunnah, maka menjadi wajib ketika telah dinazarkan oleh seorang hamba untuk beriktikaf. Ini hukum iktikaf. Adapun syarat iktikaf, para jamaah rahimanillah wa iyyakum, harus kita ketahui bahwasanya iktikaf ini memiliki syarat yang harus terpenuhi. Sehingga tadi dikatakan bahwasanya iktikaf ini dilakukan min syakhsin makhsusin, oleh orang-orang tertentu. Artinya apa? Bagi iktikaf ini memiliki syarat. Bisifatin makhsusatin, dengan tata cara tertentu. Jadi tidak asal sembarangan aja orang iktikaf, ya udah yang penting saya di masjid berdiam diri selesai. Tidak. Karena iktikaf ini memiliki syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat iktikaf disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala, yang pertama itu Islam. Tidak sah iktikaf yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Islam ini baik laki-laki ataupun perempuan, dan juga anak yang sudah tamyiz, nanti disebutkan. Ini Islam yang pertama. Maka orang-orang kafir tidak sah iktikafnya. Kemudian yang kedua yaitu tamyiz. Artinya anak kecil yang belum dewasa atau belum balik, tapi dia sudah memahami perkara apa itu yang baik dan apa itu yang buruk. Ini namanya anak yang sudah tamyiz, yaitu anak yang belum mencapai usia dewasa atau balik, tapi dia sudah memahami apa itu perkara yang baik, apa itu perkara yang buruk. Sehingga bagi anak-anak yang sudah tamyiz ini, maka sah iktikafnya. Kemudian yang ketiga yaitu berakal. Maka orang yang melakukan iktikaf tidak dalam kondisi hilang akal, seperti gila misalnya, atau ketika dalam kondisi mabuk, atau dalam kondisi pingsan, yang itu semua dikategorikan dalam kondisi hilang akal. Karena hal ini sebagaimana yang disabdakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sahihnya. Disebutkan rufi'atil aqlam anis salasin, diangkatnya pena itu dari 3 orang. Yang pertama dari orang
yang tidur sampai dia bangun. Kemudian yang kedua, dari orang yang kecil sampai dia dewasa, dari anak kecil sampai dia dewasa. Kemudian yang ketiga, dari orang gila sampai dia waras lagi. Nah, maka syariat i'tikaf ini tidak sah dilakukan oleh orang yang hilang akalnya dan yang sejenis dengan itu tadi, seperti pingsan, mabuk, itu dikategorikan dengan hilang akal. Ini syarat yang ketiga. Adapun syarat yang keempat, orang yang beriktikaf harus suci dari hadas dan najis yang besar. Maka tidak boleh bagi orang yang iktikaf itu dalam kondisi junub. Misalkan wanita yang haid beriktikaf, kemudian laki-laki yang junub belum melakukan mandi janabah, kemudian dia langsung beriktikaf, maka ini dilarang para jamaah zakumullah. Karena salah satu syarat dari iktikaf harus suci dari hadas dan najis yang besar. Ini syaratnya. Kemudian adapun rukun iktikaf disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad At-Tayyar rahimahullahu taala di dalam kitab Fiqhul Muyassar. Beliau menyebutkan ada 4 untuk rukun iktikaf yang harus diperhatikan oleh seorang hamba. Beliau mengatakan lil i'tikafi arba'atu arkanin. Bagi mu'takif, yaitu bagi orang-orang yang beriktikaf, itu memiliki 4 rukun. Yang pertama, al-mu'takif. Yang pertama, orang yang melakukan iktikaf itu namanya mu'takif. Kemudian yang kedua, an-niyah. Yang kedua yaitu niat. Kemudian yang ketiga, al-mu'takif fihi, yaitu tempat yang dijadikan untuk beriktikaf. Kemudian yang keempat, al-lubsu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Ini rukun dari iktikaf. Nah, yang pertama al-mu'takif, yaitu orang yang melakukan iktikaf, maksudnya itu laki-laki, maksudnya itu orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan dan anak-anak yang sudah tamyiz. Ini al-mu'takif, yaitu orang-orang yang melakukan iktikaf. Kemudian yang kedua, an-niyah. Disyaratkan para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, bagi orang-orang yang ingin beriktikaf, dia harus berniat ketika ingin melaksanakan iktikaf. Karena sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin hafizahullahu taala di dalam kitab Syarah Fadlil Islam, beliau mengatakan an-niyatu musahhahatun lil a'mal. Dikarenakan niat ini itu bisa membenarkan amal perbuatan yang dilakukannya. Dan ini sesuai sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis Arba'in, hadis yang pertama, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu yang diniatkan. Maka berbeda para jamaah zakumullah ketika ada seseorang yang masuk ke dalam masjid hanya untuk sekedar ngadem misalnya, karena masjidnya ber-AC. Sama orang yang masuk ke dalam masjid dengan niat tujuan untuk beriktikaf. Maka sama-sama berdiam diri di dalam masjid, tapi yang satu tidak mendapatkan pahala, yang satu mendapatkan pahala karena sebab apa? Niatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuatu dari apa yang diniatkannya. Maka niat ini para jamaah rahimanillah wa iyyakum harus kita kedepankan di dalam melaksanakan setiap amal ketaatan dan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena benar dan baiknya amal perbuatan kita dinilai dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dari niat yang kita niatkan ketika melakukan hal tersebut.
Ini rukun yang kedua dari i'tikaf. Adapun rukun yang ketiga dari i'tikaf disebutkan tempat pelaksanaan i'tikaf, yaitu al-mu'takif alaih, tempat yang dijadikan untuk beriktikaf. Para ulama rahimani Allah wa iyyakum berbeda pendapat tentang tempat yang diperbolehkan untuk beriktikaf. Akan tapi mereka secara umum sepakat bahwasanya masjid yang dijadikan tempat untuk beriktikaf itu adalah masjid yang di dalamnya dilaksanakan sholat berjamaah. Adapun tempat ibadah yang di dalamnya tidak dilaksanakan sholat berjamaah, misalnya ada orang yang membuat musola di rumahnya khusus untuk dia melaksanakan sholat sunnah, nah maka ini tidak sah beriktikaf di sana. Karena para ulama sepakat bahwasanya iktikaf ini harus dilaksanakan di masjid yang di dalamnya ditegakkan sholat berjamaah. Adapun dan maka secara umum para jamaah zakumullah dimanapun masjid itu bisa kita melaksanakan i'tikaf di sana selama di dalam masjid tersebut dilaksanakan dan ditegakkan sholat berjamaah. Adapun tentang hadis Nabi yang masih diperselisihkan oleh para ulama rahimahullahu taala, apakah ini hadisnya sampai kepada Nabi SAW ataukah hanya mauquf, yaitu sampai kepada sahabat. Perkataan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, di situ sebutkan la i'takafa illa fi salasi masajid. Tidak ada iktikaf kecuali di 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah, di sini para ulama rahimahullahu taala berbeda pendapat tentang apakah ini sampai kepada Nabi SAW atau hanya mauquf, yaitu perkataan dari sahabat. Yang sahabatnya adalah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Maka para ulama khilaf di sini. Dan wallahu taala alam, ini merupakan perkataan Hudzaifah ibnul Yaman. Maka secara umum para jamaah zakumullah kita bisa beriktikaf dimanapun masjidnya, selama di dalam masjid tersebut ditegakkan dan dilaksanakan sholat berjamaah. Ini rukun i'tikaf yang ketiga. Adapun rukun i'tikaf yang keempat disebutkan di sana yaitu al-lubsu fil masjid. Jadi dia harus berdiam diri di masjid. Adapun untuk batasan waktu lama atau sebentarnya, wallahu taala alam, tidak pernah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ataupun di dalam Al-Quranul Karim tentang batasan waktu lama dan sebentarnya seseorang untuk melaksanakan i'tikaf. Selama dia berniat ketika masuk ke masjid, dia berniat untuk i'tikaf, maka dia telah dihukumi beriktikaf. Sebagaimana kita pada saat ini para jamaah zakumullah, setelah sholat subuh kita sama-sama taklim, maka ini kita sedang beriktikaf. Tidak ada batasan waktu lama atau sebentarnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan lam yarid fi hadhil i'tikaf, tidak pernah didapatkan dari i'tikaf ini fi ma na'lamu, sepengetahuan kami, ma yadullu ala tahdidi, dalil yang menunjukkan atas batasan waktu. Kapan i'tikaf ini dikatakan seseorang beriktikaf? Misalkan ketika dia di dalam masjid sudah 1 jam atau sudah 1 hari lamanya. Tidak ada batasan waktu seperti ini para jamaah zakumullah. Maka beliau mengatakan, yaitu Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala mengatakan la biyaumin wala yaumaini. Tidak dikatakan batasan i'tikaf itu seseorang dikatakan sudah beriktikaf ketika dia berdiam diri di masjid selama 1 hari misalnya atau 2 hari misalnya. Maka di sini dikembalikan lagi kepada niat hamba tersebut, niat orang tersebut ketika masuk ke dalam masjid. Apakah dia niat untuk beriktikaf walaupun mungkin hanya 5 menit misalnya, maka dia sudah dikatakan telah melaksanakan i'tikaf karena sebab niatnya. Ini rukun dari i'tikaf para jamaah zakumullah. Adapun untuk bulan Ramadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam
itu telah menjelaskan kepada diri kita waktu awal untuk kita masuk ke dalam masjid ketika pada bulan Ramadan, yaitu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana tadi hadis yang telah disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqiful ashral awakhir min Ramadana. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Adapun di waktu selain bulan Ramadan, maka selama kita berniat untuk melaksanakan iktikaf ketika masuk masjid, maka pada saat itu kita dihukumi sedang beriktikaf kapanpun waktunya, pagi, siang, sore, atau malam. Ketika kita masuk ke dalam masjid dan kita niat untuk iktikaf, maka kita dihukumi sedang beriktikaf. Adapun untuk bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW beriktikaf itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, hal yang berkaitan dengan i'tikaf. Adapun adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan i'tikaf, maka disebutkan oleh para ulama rahimani Allah wa iyyakum bahwasanya orang yang melakukan i'tikaf intinya dia pasti ingin lebih meningkatkan amal ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pasti dia akan melaksanakan berbagai macam bentuk amal soleh dan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan iktikafnya. Adapun untuk adab-adab dari iktikaf yang lainnya, yang pertama disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala, yaitu hendaknya orang-orang yang beriktikaf menjaga kesucian dan kebersihan dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana tadi yang kita sebutkan para jamaah zakumullah, bahwasanya iktikaf itu tempatnya di masjid yang di dalamnya ditegakkan sholat berjamaah. Maka ketika kita sedang melaksanakan iktikaf, harus tetap konsisten dan memperhatikan kebersihan dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh kita tempat beriktikaf. Maka ketika ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, pasti dalam iktikaf ada kegiatan yang lainnya, seperti misalkan makan sahur, kemudian berbuka puasa, maka setelah itu kita harus memperhatikan kebersihan dari masjid yang kita beriktikaf di dalamnya. Ini adab yang pertama. Adapun adab yang kedua, yaitu menahan diri untuk melakukan hal-hal yang dilarang ketika berada di masjid. Menahan diri kita. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang dilarang ketika kita sedang berada di masjid. Sehingga iktikaf yang kita laksanakan itu bisa bernilai pahala dan diganjar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga dari adab i'tikaf, yaitu selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ketaatan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah zakumullah, jangan i'tikaf ini dijadikan ajang untuk hanya sekedar pindah tidur semata. Gitu. Bukan berarti diharamkan seseorang untuk tidur ketika i'tikaf, tidak. Akan tapi orang tersebut harus lebih memaksimalkan waktunya di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun itu membuat tempat khusus. Untuk apa? Untuk melaksanakan i'tikaf. Jadi tidak mengapa ketika ada orang membuat tempat khusus, jika memang itu tidak mengganggu orang yang lainnya yang sama-sama beriktikaf, maka tidak mengapa, diperbolehkan membuat tempat yang khusus untuk dirinya melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena demikianlah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, mengisi hari ketika beriktikaf dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca Quran, kemudian sholat tarawih, kemudian juga mengkaji ilmu agama dan hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Maka dengan ini para jamaah zakumullah, seseorang bisa apa? Bisa mendapatkan pahala dari iktikaf yang dilakukannya. Dan ingat para jamaah zakumullah, jangan pernah membatalkan iktikaf yang sedang kita lakukan.
Jangan pernah membatalkan iktikaf yang sedang kita lakukan. Karena dalam iktikaf ini terdapat berbagai macam bentuk kebaikan dari ketaatan yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembatal dari iktikaf yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama itu keluar dari masjid. Dan keluar dari masjid ini dengan tanpa adanya udzur syar'i dan alasan yang kuat untuk keluar. Misalkan orang yang keluar dari masjid ketika beriktikaf itu tujuannya untuk membeli makan sahur atau makan berbuka puasa, maka kalau seperti ini tidak membatalkan iktikafnya. Atau orang yang beriktikaf kemudian keluar dari masjid untuk menjenguk orang yang sakit, untuk bertakziah misalnya, maka ini tidak membatalkan iktikafnya. Adapun keluar dari masjid yang membatalkan iktikaf itu dengan tanpa adanya alasan yang jelas dan dengan tanpa adanya udzur syar'i. Maka ketika seseorang yang demikian keluar dari masjid ketika dia sedang beriktikaf, maka batallah iktikafnya. Kemudian yang kedua yaitu jima, berhubungan suami istri. Maka ketika melakukan hal tersebut batal i'tikafnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencampuri mereka sedangkan kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Maka ini pembatal i'tikaf yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Adapun pembatal yang ketiga, ini khusus untuk wanita yang melaksanakan i'tikaf, yaitu ketika wanita yang beriktikaf keluar darah haid atau nifas. Maka serta-merta pada saat itu dia batal i'tikafnya dan harus keluar dari masjid. Karena wanita yang sedang dalam kondisi haid atau nifas, maka dia dihukumi sedang dalam kondisi junub. Dan orang yang sedang dalam kondisi junub, maka dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 43. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Wala junuban illa abiris sabil hatta taktasilu, demikian juga orang yang junub, hatta abiris sabil illa abiris sabil, demikian juga orang yang junub kecuali dia hanya sekedar lewat, hatta taktasilu, sampai dia itu mandi terlebih dahulu. Dan wanita dalam kondisi haid dan nifas maka dihukumi dalam kondisi junub, maka tidak boleh baginya untuk berdiam diri di masjid sehingga dia bersih dari haidnya, kemudian dia mandi, baru dia bisa beriktikaf kembali. Ini para jamaah zakumullah pembatal-pembatal dari i'tikaf. Mudah-mudahan dengan hal ini para jamaah rahimanillah wa yakum, ketika kita memperhatikan hal tersebut, kita bisa melaksanakan i'tikaf dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dikatakan, sehingga i'tikaf yang kita lakukan bisa diganjar dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini para jamaah zakumullah ringkasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumuddin. Mungkin silakan para jamaah jika ada yang ingin ditanyakan tentang hal tersebut. Siapa? Saya ingin bertanya. Tadi ada kata-kata yang menyatakan kalau i'tikaf itu ada di masjid, dan kalau di musola itu kan tidak ini kan tidak bisa buat berjamaah. Sedangkan ada satu tempat musola itu buat berjamaah. Ya. Apakah dimungkinkan i'tikaf seperti itu? Ya. Jadi gini Pak, kalau di Indonesia kan apapun namanya gitu kan, mau masjid, musola, mau langgar ya, kalau kita atau surau atau apapun, selama di sana ditegakkan sholat berjamaah, maka kita nggak melihat tempatnya kecil atau besarnya, gitu. Selama di sana ditegakkan sholat berjamaah, maka boleh bagi kita untuk melaksanakan i'tikaf di sana. Yang saya tadi maksudkan musola di sini, yaitu kan kadang orang di rumah itu suka membuat tempat khusus untuk ibadah ya. Gitu. Yang dia khusus misalkan wanita yang
istri-istrinya atau anak-anak perempuan itu sholat di sana, yang memang tidak diwajibkan bagi mereka untuk sholat dalam masjid. Nah, maka yang saya maksud musola inilah yang tidak boleh dijadikan untuk iktikaf, yaitu yang khusus hanya untuk keluarganya saja. Gitu. Adapun untuk tempat-tempat ibadah yang di dalamnya ditegakkan sholat berjamaah, baik tempat tersebut besar ataupun kecil, apapun namanya, kalau di kita mungkin banyak ya istilah dan namanya, masjid, langgar, musola, surau gitu. Nah, selama di sana ditegakkan sholat berjamaah, maka boleh bagi kita untuk melaksanakan iktikaf di sana, tanpa melihat tempatnya kecil, tempatnya besar, wah nggak ber-AC misalkan, ya. Jadi seperti itu, Pak. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Misalnya kita sudah masuk jam 10 malam terakhir ya, kita berangkat ke masjid terawih dengan niat iktikaf, apakah itu masuk iktikaf? Ya. Satu, yang kedua kan dalam proses pelaksanaan iktikaf, misalnya setiap sahur kita pulang ke rumah, lalu lanjutnya lagi setelah subuh masuk kembali pulang ke rumah itu untuk bertemu anak atau istri ke rumah, kembali lagi tarawih ke iktikaf kita, tapi itu masuk iktikaf juga. Ya. Jadi itu semua Pak dikatakan salah satu bentuk iktikaf. Tadi kan dikatakan ketika seseorang beriktikaf, masuk ke dalam masjid niat untuk iktikaf, maka tidak ada batasan waktu antara lama dan sebentarnya ya. Misalkan seseorang dikatakan iktikaf kalau dia udah 1 hari di masjid baru dibilang iktikaf, enggak gitu. Baik 1 menit atau 5 menit ketika dia masuk ke masjid kemudian dia berniat untuk iktikaf, maka itu sudah dikatakan iktikaf gitu. Namun tadi untuk dari sisi, kata para ulama rahimahullah taala, dari sisi pahala mungkin itu bisa dibedakan ya, antara orang yang full iktikaf dari misalkan 10 malam terakhir terus sampai dia selesai iktikafnya, ini mungkin akan berbeda pahalanya gitu. Akan berbeda dari sisi pahala. Adapun kalau dikatakan beriktikaf, dia beriktikaf gitu. Karena mungkin saya nggak bisa full hanya malam karena besok hari saya masih ada saya masih kerja, belum libur misalkan gitu. Tapi tetap ketika dia selesai melaksanakan kegiatan yang bersifat duniawinya, kemudian dia masuk masjid niat i'tikaf, maka pada saat itu dia dihukumi dengan i'tikaf. Jadi seperti itu, dihukumi dengan i'tikaf. Adapun dari sisi pahala maka jelas berbeda gitu antara orang yang beriktikaf secara full atau penuh dengan orang yang beriktikaf ya seperti itu sifatnya gitu. Jadi gitu, makanya diniatkan ketika kita masuk ke dalam masjid, diniatkan saya ingin melaksanakan iktikaf. Saya ingin melaksanakan iktikaf, maka dia telah beriktikaf gitu. Allah taala a'lam. Ada lagi Pak? Satu pertanyaan lagi Pak Ustaz. Silakan Pak. Iktikaf tadi ya. Jadi pada saat seorang muslim itu beriktikaf di masjid, tapi di luarnya dia bekerja dan mencaci maki dan lain sebagainya, itu di mana? Ya. Jadi gini Pak, untuk perkara ini maka dibedakan hukumnya gitu. Adapun untuk hukum iktikaf maka dia mendapatkan pahala dari iktikafnya gitu. Kemudian adapun untuk hukum mencaci makinya, misalkan ketika dia di luar masjid ketika sedang tidak beriktikaf, maka hukumnya berbeda lagi. Enggak membatalkan pahala iktikaf yang sudah dilakukannya, enggak gitu. Tapi ketika dia dalam kondisi misalkan berpuasa, maka tadi hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfus." Jika kalian berada dalam hari puasa kalian, fala yarfus, jangan berkata kotor. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Wa insabahu ahadun aw qatalahu, dan jika ada orang yang mencaci makimu, bahkan mengajak kamu bertengkar, fal yakul, maka katakan inni mru'un shaimun, saya ini sedang puasa gitu. Jadi memang harus tetap menahan diri gitu. Harus tetap menahan diri, apalagi ketika kita dalam kondisi puasa. Jangan samakan antara hari kita sedang berpuasa sama hari kita sedang tidak berpuasa, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu gitu.
Beliau mengatakan kalau kita sedang berpuasa gitu, falyasum sam'aka, maka puasakan juga apa? Pendengaran kamu, wa basoroka, mata kamu, wa lisanaka, dan apa? Dan mulut kamu. Dan tahan dirimu dari menyakiti tetanggamu atau menyakiti orang lain. Gitu. Dan jangan samakan antara kita sedang puasa, di hari kita sedang berpuasa, dengan apa? Dengan hari kita sedang tidak berpuasa. Makanya para ulama menyebutkan salah satu hikmah dari disyariatkannya puasa itu mentarbiah diri untuk apa? Untuk berakhlak dan berperangai yang baik. Karena ketika kita sedang puasa, tahan diri kita, katakan saya sedang puasa, gitu. Dan kita nggak boleh memancing orang untuk melakukan hal tersebut, dan kita tidak boleh terpancing oleh orang yang memancing kita untuk mengatakan kata-kata kasar, kotor misalkan. Itu tidak boleh. Maka kita katakan inni mru'un shaim, saya sedang puasa. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang yang sedang melaksanakan itikaf kemudian dia keluar dari masjid gitu, kemudian dia bekerja di luar itu, dia melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, maka tidak membatalkan pahala itikaf yang telah dilaksanakannya. Karena ini merupakan hal yang berbeda. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan gini, dalam kitab Syarah Mumti Al-Zadil Mustaqni, beliau mengatakan gini, boleh nggak orang sholat pakai baju curian? Sah nggak sholatnya? Sah, kata beliau. Tapi berdosa, berdosa. Sah sholatnya karena telah menutup aurat, tapi berdosa karena sebab mencurinya. Karena antara kesahan sholat dengan apa? Dengan perbuatan dosa mencuri itu berbeda. Nah, sama tadi, gitu. Antara dia melaksanakan amal ketaatan yang bentuknya itikaf dengan dia melakukan perbuatan di luar itikaf tersebut, dari caci maki misalkan, berkata kasar dan kotor, maka ini berbeda hal. Tidak lantas membatalkan pahala itikaf yang sudah dilaksanakannya, akan tapi dia berdosa dengan sebab itunya. Jadi seperti itu. Mungkin itu Pak ya, yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya. Oke. Tadi apa? Untuk itikaf di masjid berjamaah Ustaz ya? Ya. Kalau lebih utama mana Ustaz? Untuk masjid yang diadakan Jumat atau yang tidak diadakan Jumat? Artinya lebih baik di mana? Ya. Nah, para jamaah, para ulama rahimahullah taala juga mengatakan bahwasanya lebih utama dilakukan masjid yang di dalamnya itu dilaksanakan sholat Jumat, gitu. Adapun kalau misalkan musola mungkin dilaksanakan sholat berjamaah ya, tapi biasanya mereka nggak melaksanakan sholat kalau disebutnya musola, gitu. Karena beranggapan lebih kecil daripada masjid, gitu. Masjid jami, itu dikatakan. Nah, apapun namanya gitu, selama di sana ditegakkan sholat berjamaah tadi, maka boleh melaksanakan itikaf. Adapun dari sisi afdoliyahnya, lebih utama mana? Itikaf di masjid yang hanya dilaksanakan sholat berjamaah saja, sama itikaf di masjid yang di dalamnya juga dilaksanakan sholat berjamaah dengan sholat Jumat, maka jelas para ulama mengatakan lebih utama beritikaf di masjid yang di dalamnya dilaksanakan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Dan kalau katakan lebih utama lagi mana? Antara masjid yang di dalamnya dilaksanakan sholat berjamaah dengan sholat Jumat, dan masjid dan itikaf di 3 masjid ini, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka lebih utama beritikaf di 3 masjid ini. Jadi seperti itu. Maka lebih utama orang beritikaf di masjid yang di dalamnya ditegakkan sholat berjamaah, juga ditegakkan sholat Jumat. Ya, jadi seperti itu Pak. Ya, mungkin ini pembahasan i'tikaf yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, dan saya memohon ampun serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.